Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Stuti dengan NIM 11036240080. Menurut kalian, pemimpin yang baik itu harus seperti apa sih? Apakah tegas, pintar, atau harus dekat dengan anggota-anggotanya? Nah, ternyata ada 6 hal penting yang jadi kunci untuk kepemimpinan, mulai dari empati sampai cara mengambil keputusan. Nah, di video ini saya akan membahas semuanya dengan contoh yang relate gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tonton terus videonya. Nah, jadi ada 6 prinsip dari kepemimpinan. Yang pertama itu ada empati. Nah, empati di sini tuh merupakan kemampuan untuk memahami kondisi orang lain secara kognitif maupun afektif. Nah, dalam konteks kepemimpinan, jadi empati ini tuh bukan hanya berarti merasakan gitu, tapi juga mampu merespon secara tepat terhadap kebutuhan anggota. Nah, konsep ini tuh menjadi hal penting gitu dalam emotional intelligence yang dikemukakan oleh Daniel Goleman tahun 1998. Jadi di sini Goleman itu tuh menjelaskan gitu bahwa keberhasilan pemimpin itu nggak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tapi juga oleh kemampuan mengelola emosi dan orang lain. Jadi empati ini tuh berkaitan sama peningkatan trust, loyalitas anggota, serta kualitas komunikasi dalam kelompok. Jadi pemimpin yang empati ini tuh cenderung mampu menciptakan iklim atau lingkungan kerja yang suportif karena anggotanya ini tuh merasa dipahami dan dihargai gitu. Nah, hal ini berdampak pada meningkatnya keterlibatan gitu atau engagement dan produktivitas dari anggota tersebut. Nah, namun empati ini tuh juga harus diimbangi gitu dengan objektivitas. Jadi pemimpin yang terlalu larut dalam empati ini tuh bisa mengalami kesulitan gitu dalam menegakkan aturan. Jadi diperlukan keseimbangan antara empati dan juga ketegasan dari pimpinan. Nah, contoh dari empati dalam kehidupan kita sehari-hari tuh misalnya nih kayak ada teman kita yang tiba-tiba jadi kurang aktif gitu di kelompok. Biasanya kan kita suka mikir kayak dia males, dia udah semangat, dia males. Nah, tapi kalau orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang empati, nah itu bakal coba ngertiin gitu. Mungkin si orang ini tuh lagi punya masalah di rumah atau lagi capek. Selanjutnya ada motivation atau motivasi. Nah, motivasi dalam kepemimpinan ini merupakan faktor kunci untuk menentukan keberhasilan dari tujuan organisasi. Jadi motivasi ini tuh nggak hanya berkaitan sama pemberian dorongan eksternal seperti penghargaan, tapi juga pengembangan motivasi intrinsik dalam diri individu. Nah, jadi dalam teori self-determination oleh Edward Deci dan Richard Ryan tahun 2000, nah mereka menjelaskan bahwa motivasi intrinsik ini tuh muncul ketika individu ini merasa memiliki otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Jadi pemimpin yang efektif ini tuh mampu menciptakan kondisi yang mendukung munculnya motivasi intrinsik. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan memberi kepercayaan, kesempatan berkembang, serta makna terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Nah, selain itu, pemimpin juga berperan sebagai role model gitu yang menunjukkan semangat dan konsistensi dalam bekerja. Nah, dari perspektif organisasi, motivasi ini tuh akan meningkatkan kinerja individu maupun kelompok, serta mengurangi tingkat kelelahan atau burnout. Nah, selanjutnya ada contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gitu, ada seorang ketua organisasi yang gak hanya membagi tugas, tapi juga dia tuh ngejelasin gitu tujuan kegiatannya, manfaat bagi anggota, serta dampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini tuh bisa membuat anggota merasa pekerjaan mereka tuh penting dan bernilai gitu. Nah, selanjutnya ada komitmen. Jadi komitmen ini tuh merupakan bentuk kesungguhan individu gitu dalam menjalankan tanggung jawabnya serta mempertahankan keterlibatan dirinya dalam suatu organisasi. Jadi dalam teori yang dikembangkan oleh John Mayer dan Natalie Allen tahun 1991, jadi komitmen ini tuh
terbagi menjadi 3 jenis gitu. Yang pertama ada komitmen afektif, terus yang kedua ada komitmen normatif, rasa kewajiban, terus yang terakhir ada komitmen berkelanjutan. Nah, jadi pemimpin yang memiliki komitmen tinggi ini tuh akan menunjukkan konsistensinya gitu dalam tindakan, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Nah, komitmen ini tuh menjadi faktor penting gitu dalam menjaga keberlangsungan organisasi, terutama dalam menghadapi tantangan. Nah, namun komitmen ini tuh nggak hanya bersifat individu gitu. Jadi pemimpin juga bertanggung jawab membangun komitmen kolektif dalam tim gitu melalui komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, dan juga penghargaan terhadap kontribusi anggota. Nah, contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada suatu organisasi yang menjalankan suatu acara. Di awal acara tersebut para anggotanya nih merasa semangat gitu, tapi di akhir acara anggota-anggotanya ini tuh merasa capek, lelah, dan tidak bersemangat lagi. Nah, di situ tuh bisa dilihat gitu komitmen si pemimpin ini, apakah pemimpin atau ketuanya itu tetap bertanggung jawab gitu sampai selesai, atau malah ikutan menurun gitu semangatnya. Nah, jadi kalau pemimpin yang baik itu biasanya tuh dia bertanggung jawab gitu sampai acara selesai. Nah, selanjutnya ada interpersonal awareness atau kesadaran interpersonal. Jadi kesadaran interpersonal ini tuh merupakan kemampuan dalam memahami dinamika hubungan sosial dalam suatu kelompok gitu. Nah, jadi konsep ini tuh berkaitan sama kecerdasan sosial yang diperkenalkan oleh Edward Thorndike tahun 1920. Jadi kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan antara individu secara efektif itu disebut sama interpersonal awareness. Nah, jadi pemimpin yang punya kesadaran interpersonal yang tinggi ini tuh dapat membaca situasi sosial, mengenali konflik, serta menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakter anggotanya. Jadi hal ini tuh sangat penting gitu ya dalam menciptakan kerja sama tim yang solid gitu dan mengurangi potensi konflik. Jadi dalam konteks pendidikan, kesadaran interpersonal juga bisa membantu pemimpin memahami keberagaman latar belakang dari peserta didik. Jadi bisa dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya ada seseorang yang sadar nih kayaknya dua temennya ini tuh lagi nggak akur gitu, lagi ada masalah atau sesuatu lah ya. Nah, jadi orang atau seseorang yang mempunyai interpersonal awareness yang baik, mereka biasanya itu peka gitu dan bakal coba nenangin gitu kedua temennya gitu, kayak ngajak ngobrol biar masalahnya nggak makin besar dan bisa selesai gitu. Nah, selanjutnya ada self-esteem atau kepercayaan diri. Jadi self-esteem ini merupakan evaluasi individu terhadap nilai dan kemampuan dirinya sendiri. Dalam kepemimpinan, self-esteem yang sehat berperan dalam membentuk kepercayaan diri, keberanian mengambil keputusan, serta ketahanan menghadapi tekanan. Menurut Abraham Maslow tahun 1943, kebutuhan akan penghargaan diri merupakan salah satu tahap penting dalam hierarki kebutuhan manusia yang harus terpenuhi sebelum individu mencapai aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, pengembangan self-esteem juga penting bagi peserta didik agar peserta didik mampu berpartisipasi aktif dan berani menyampaikan pendapat. Pemimpin dengan self-esteem yang baik cenderung memiliki sikap percaya diri yang realistis, tidak mudah terpengaruh oleh kritik, namun tetap terbuka terhadap masukan. Sebaliknya, jika pemimpin mempunyai self-esteem yang rendah dapat menyebabkan keraguan dalam bertindak, sedangkan pemimpin yang self-esteemnya berlebihan dapat menimbulkan sikap yang otoriter. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke prinsip yang terakhir gitu. Jadi di sini yang terakhir ada decision making atau pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tuh merupakan proses kognitif dalam memilih
alternatif tindakan yang paling tepat gitu. Nah, dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan ini tuh akan berdampak langsung gitu terhadap anggota dan keberhasilan dari suatu organisasi tersebut. Nah, jadi proses pengambilan keputusan yang efektif ini tuh melalui beberapa tahapan gitu. Jadi yang pertama ada identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan solusi, serta evaluasi hasil keputusan. Nah, selain itu pemimpin juga perlu mempertimbangkan gitu aspek etika, resiko, dan dampak jangka panjang dari pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, dalam praktiknya pemimpin ini tuh sering dihadapkan pada situasi yang kompleks gitu, yang membutuhkan keseimbangan antara rasionalitas dan intuisi. Nah, contoh nyatanya gitu dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengambilan keputusan ini tuh misalnya kadang dalam kelompok tuh pasti banyak beda pendapat gitu, misalnya soal milih waktu atau tempat gitu. Nah, pemimpin yang baik gitu, yang dapat mengambil keputusan ini tuh harus bisa gitu ngambil keputusan yang paling masuk akal gitu, bukan ngikut satu orang aja, tapi mempertimbangkan seluruh anggotanya. Jadi dengan demikian kepemimpinan ini tuh nggak hanya berorientasi pada hasil gitu, tapi juga pada proses yang melibatkan nilai-nilai kemanusiaan, rasionalitas, serta tanggung jawab sosial. Nah, implementasi dari keenam prinsip ini tuh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, bisa jadi dasar gitu dalam membentuk karakter pemimpin yang adaptif, inklusif, dan efektif. Sekian video penjelasan dari 6 prinsip kepemimpinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.